Konvensi. Cerpen karya Kiai Haji Mustofa Bisri. Sungguh aku bersyukur sebagai dukun yang semula paling-paling hanya nyapih dan nyuwuk anak kecil montah, rewel dan nangis terus, atau mengobati orang disengat kala jengking. Kini, sejak seorang sahabatku membawa pembesar dari Jakarta ke rumah, martabatku meningkat. Aku kini dikenal sebagai orang pintar dan dipanggil Mbah atau Eyang. Aku tak lagi dukun lokal biasa. Pasienku yang semakin hari semakin banyak sekarang datang dari mana-mana. Bahkan beberapa pejabat tinggi dan artis sudah pernah datang. Tujuan para pasien yang minta tolong juga semakin beragam. Mulai dari mencari jodoh, memagari sawah, mengatasi kerewelan istri, hingga menyelamatkan jabatan. Waktu pemilu kemarin, banyak caleg yang datang dengan tujuan agar jadi. Tuhan, kalau mau memberi rizki hambanya, memang banyak jalannya. Syukur kepada Tuhan, kini rumahku pun sudah pantas disebut rumah. Sepeda ontelku sudah kuberikan kepada pembantuku. Kini kemana-mana aku naik mobil kijang. Pergaulanku pun semakin luas. Nah, di musim pemilihan kepala daerah atau pilkada saat ini, tentu saja aku ikut sibuk. Dari daerahku sendiri, tidak kurang dari 10 orang calon yang datang ke rumah. Tidak itu saja, para pendukung atau tim sukses mereka juga datang untuk memperkuat. Mereka umumnya minta restu dan dukungan. Sebetulnya bosan juga mendengarkan berita mereka yang hampir sama satu dengan yang lain. Semuanya pura-pura prihatin dengan kondisi daerah dan rakyatnya, lalu memuji diri sendiri atau menjelekkan calon-calon lain. Padahal rata-rata mereka menurut penglihatanku hanya bermodal kepingin. Beberapa di antara mereka bahkan bahasa Indonesianya saja masih baikan aku. Tapi ada juga yang timbal baliknya. Saat pulang, mereka tidak lupa meninggalkan amplop yang isinya lumayan. Pagi itu, dia datang ke rumah sendirian, tanpa ajudan. Padahal, kata orang-orang, kemana-mana dia selalu dikawal ajudan atau stafnya. Pakaian safari, kata orang-orang, sejak pensiun dari dinas militer, dia tidak pernah memakai pakaian selain setelan safari. Yang dikenakannya tidak mampu menampil besarkan tubuhnya yang kecil. Demikian pula kulitnya yang hitam kasar, tak dapat disembunyikan oleh warna bajunya yang cerah lembut. Bersemangat bila berbicara dan kelihatan malas bila mendengarkan orang lain. Mungkin karena aku justru termasuk orang yang agak malas bicara dan suka mendengar, maka dia tampak kerasan sekali duduk lesehan di karpetku yang butut. Dia cerita bahwa sebentar lagi jabatannya sebagai bupati akan habis. Tapi dia didorong-dorong. Dia tidak menyebutkan siapa-siapa yang mendorong-dorongnya untuk maju mencalonkan lagi dalam pilkada mendatang. Sebetulnya dia merasa berat, tapi dia tidak mau mengecewakan mereka yang mengharapkannya tetap memimpin kabupaten yang terbelakang ini. Nawaitu
Saya cuma ingin melanjutkan pembangunan daerah ini hingga menjadi kabupaten yang makmur dan berwibawa, katanya berapi-api. Saya sedih melihat kawan-kawan di pedesaan. Meski saya sudah berbuat banyak selama ini, masih banyak di antara mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Perjuangan saya demi rakyat daerah ini khususnya belum selesai. Saya sudah menyusun rencana secara bertahap yang saya perkirakan dalam masa 5 tahun ke depan akan paripurna mengentaskan kemiskinan di daerah ini. Saya tahu untuk itu hambatannya tidak sedikit. Dia menyedot jisamsunya dalam-dalam dan melanjutkan dengan suara yang sengaja dilirihkan. Jenengan tahu, orang-orang yang selama ini ada di sekeliling saya, yang resminya merupakan pembantu-pembantu saya, justru malah hanya mengganggu, sering menjegal saya. Mereka sering mengambil kebijaksanaan sendiri dengan mengatasnamakan saya. Akhirnya saya kan yang ketiban awu anget, terkena akibatnya. Sekarang ini beredar isu katanya bupati menyelewengkan dana ini dan itu. Bupati menyunati bantuan-bantuan untuk masyarakat. Bupati membangun rumah seharga sekian miliar di kampung asalnya, dan isu-isu negatif lain. Ini semua sumbernya ya dari mereka itu. Namun itu semua tidak menyurutkan tekad saya untuk tetap maju demi rakyat daerah ini yang sangat saya cintai. Saya mohon restu dan dukungan panjenengan. Saya berjanji dalam diri saya, kalau nanti saya terpilih, akan saya sapu bersih sampah-sampah yang tak tahu diri itu dari lingkungan saya. Dia menyebut beberapa nama yang selama ini memang aku kenal sebagai pembantu-pembantu dekatnya. Aku hanya mengangguk-angguk dan sesekali memperlihatkan ekspresi heran atau kagum. Sikap yang ternyata membuatnya semakin bersemangat. Jadi, sampeyan sudah siap betul ya? Tanyaku untuk pantas-pantas saat dia sedang menghirup tehnya. Buru-buru dia letakkan gelas tehnya dan berkata, "Alhamdulillah, saya sudah melakukan pendekatan kepada Pak Kiai Sahil. Bahkan beliau mengikhlaskan putranya, Gus Maghfur, untuk mendampingi saya sebagai cawabuk." Kiai Sahil adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh di daerah kami. Partai terbesar di sini tak bakalan mengambil keputusan apapun tanpa restu dan persetujuan Kiai yang satu ini. Sangat cerdik orang ini, pikirku. Kiai Sahil sudah memanggil pimpinan Partai Anu dan dipertemukan dengan saya. Dan tanpa banyak perdebatan disepakati saya sebagai calon tunggal bupati dan Gus Maghfur mendamping saya sebagai cawabuk. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat yang sudah lama mendambakan pemimpin yang kuat ini dan mampu mengantarkan mereka kepada kehidupan yang lebih layak. Sesuai pembicaraan di telepon sebelumnya, malam itu Sekda datang bersama istrinya. Sementara istrinya ngobrol dengan istriku, dia langsung menyampaikan maksud tujuannya. "Langsung saja, Mbak. Maksud kedatangan kami selain bersilaturahmi dan menengok kesehatan Simba, kami ingin mohon restu. Terus terang,
kami kesulitan menolak kawan-kawan yang mendorong kami untuk mencalonkan diri sebagai bupati. Lagi pula, memang selama periode kepemimpinan bupati yang sekarang, panjenengan tahu sendiri, tak ada kemajuan yang berarti. Saya yang selama ini mendampinginya setiap saat merasa prihatin, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Saya harus tutup mata dan telinga bila melihat dan mendengar tentang penyelewengan atasan saya itu. Jadi, selama ini sampeyan tidak pernah mengingatkan atau menegurnya bila melihat dia berbuat yang tidak semestinya? Tanya aku. Ya, tidak sekali dua kali, sahutnya. Tapi tak pernah didengarkan. Mungkin dia pikir saya kan hanya bawahannya. Setiap kali saya ingatkan, dia selalu mengatakan bahwa dialah bupatinya dan saya hanya sekretaris. Dia akan mempertanggungjawabkan sendiri semua perbuatannya. Lama-lama saya kan bosan. Ya akhirnya saya diamkan saja. Pikir saya dosa-dosanya sendiri. Tapi akibatnya kan bisa juga mengenai orang banyak. Lah, itulah Mbah yang membuat saya prihatin dan terus mengganggu nurani saya. Tapi ke depan hal ini tidak boleh berulang. Saya dan kawan-kawan sudah bertekad akan menghentikannya. Bila nanti saya terpilih, saya tidak akan biarkan praktek-praktek tidak benar seperti kemarin-kemarin itu terjadi. Saya akan memulai tradisi baru dalam pemerintahan daerah ini. Tradisi yang mengedepankan kejujuran dan transparansi. Pemerintahan yang bersih. Kasihan rakyat yang sekian lamanya tidak mendapatkan haknya karena kerakusan pemimpinnya. Saya tahu persis data-data potensi daerah ini yang sebenarnya tidak kalah dari daerah-daerah lain. Seandainya dikelola dengan baik, saya yakin daerah ini akan menjadi maju dan tidak mustahil, bahkan paling maju di wilayah provinsi. Jadi, sampeyan sudah siap betul ya? Aku mengulang pertanyaanku kepada bosnya tempo hari. Ya, mayoritas pimpinan partai saya, Partai Polan, dan pengurus-pengurus anak cabangnya sudah setuju mencalonkan saya sebagai bupati dan Dr. Andes Rozak dari Partai ANU sebagai cawagupnya. Jadi, nanti koalisi antara Partai Polan dan Partai ANU. Menurut hitungan di atas kertas, suara kedua partai besar ini sudah lebih dari cukup. Loh, aku dengar Partai ANU sudah mencalonkan bos sampeyan berpasangan dengan Gus Maghrur. Selaku. Itu belum resmi, Mbah. Beberapa tokoh dari Partai ANU yang ketemu saya justru menyatakan tidak setuju dengan pasangan itu. Pertama, karena mereka sudah mengenal betul bagaimana pribadi bos saya dan meragukan kemampuan Gus Maghrur. Ini kan akal-akalannya bos saya saja. Gus Maghrur hanya dimanfaatkan untuk meraup suara mereka yang fanatik kepada Kiai Sahil. Konferensi cabang Partai ANU yang digelar dalam suasana demam pilkada, meski sempat memanas, namun berakhir dengan mulus. Dr. Andes Rozak terpilih sebagai ketua baru dengan perolehan suara cukup meyakinkan, mengalahkan saingannya, Gus Maghrur. Dr. Andes Rozak bergerak cepat. Setelah kelengkapan pengurus tersusun, langsung mengundang rapat pengurus lengkap. Di samping acara perkenalan, rapat pertama itu juga memutuskan
DPC akan mengadakan konvensi untuk penjaringan calon-calon bupati dan wakil bupati. Dr. Andes Razak menyatakan dalam konferensi pers bahwa selama ini partainya belum secara resmi menetapkan calon, dan inilah saatnya secara resmi partai pemenang pemilu kemarin ini membuka pendaftaran calon dari manapun. Bisa dari tokoh independen, bisa dari partai lain. Ditambahkan oleh ketua baru ini bahwa dia sudah berkonsultasi dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai dan diizinkan melakukan konvensi tidak dengan sistem paket. Artinya masing-masing mendaftar sebagai calon bupati atau wakil bupati, dan baru nantinya ditetapkan siapa berpasangan dengan siapa. Tak lama setelah diumumkan, banyak tokoh yang mendaftar, baik sebagai calon bupati maupun calon wakil bupati. Termasuk di antara yang mendaftar sebagai calon bupati, bupati lama dan sekdanya. Menurut keterangan panitia konvensi, agar sesuai dengan prinsip demokrasi, calon-calon akan digodok, dipilih, dan ditetapkan melalui pertemuan antara pengurus cabang lengkap, pengurus-pengurus anak cabang, dan organisasi-organisasi underbau partai. Dengan ketentuan, partai hanya akan mencalonkan satu calon bupati dan satu calon wakil bupati. Semua orang menunggu-nunggu hasil konvensi partai terbesar di kabupaten itu. Maklum, Partai Anu merupakan partai yang diyakini menentukan. Apalagi sebelumnya sudah ramai dan simpang siur berita mengenai calon-calon dari partai ini. Orang-orang tak ingin terus menduga-duga apakah benar partai yang katanya menyesal dulu mendukung bupati yang sekarang akan mencalonkannya lagi berpasangan dengan Gus Mahfud, putra Kiai Sahil, sesepuh partai. Dan apakah sekda yang konon dicalonkan oleh Partai Polan benar akan berpasangan dengan Dr. Andes Razak yang kini menjadi ketua Partai Anu. Singkat cerita, konvensi berjalan dengan mulus. Sesuai kesepakatan, calon bupati dipilih sendiri dan calon wakil bupati dipilih sendiri pula. Kemudian yang terpilih sebagai calon bupati dipasangkan dengan yang terpilih sebagai calon wakil bupati. Hasilnya sungguh mengejutkan banyak orang, terutama bupati lama dan sekdanya. Ternyata yang terpilih dan disepakati menjadi calon-calon partai adalah Dr. Andes Razak sebagai calon bupati dan Insinyur Sarjono, ketua Partai Polan, sebagai cawagupnya. Itulah politik, kataku kepada istriku yang tampak bingung setelah mendengar ceritaku. Untung aku tidak tergiur ketika ada yang menawariku, dan kamu ikut mendorong-dorongku untuk ikutan maju sebagai cawagup. 1 Desember 2006.